Agama apa namanya itu, Bang? Agama apa? Agama apa begitu? Kok bisa-bisanya seorang ibu mengizinkan anaknya disalib? Agama apa? Betul loh. Masa ibunya mau gitu menyalibkan anaknya untuk dituhankan sama orang manusia, wah? Jujur, ini lucu, Bang. Ini lucu, serius. Pagan, kaum pagan ini. Jadi mereka nggak ngerti kalau yang namanya hukuman pasti orang itu sekalipun ibunya ya akan menerima ketika apa yang sudah ditentukan oleh yang namanya pengadilan. Apakah seorang ibu bisa yang namanya memberhentikan ketika anaknya di pengadilan sudah ditentukan untuk dihukum? Ya, inilah kebodohan cara berpikir umat botol. Ya. Pertanyaannya, apakah seorang ibu? Ya namanya orang sudah ditentukan di pengadilan ketika waktu ada yang meminta Yesus disalib. Tadi sudah dijelaskan di Matius 25. Ya, Matius 25, 26, 27 di situ. Tetapi dia nggak ngerti. Makanya cara berpikirnya kebalik. Ketika dia berkata bahwa ini adalah dewa pagan dan dia tidak menjawab siapa saksinya. Ini saya buktikan. Anda Allahmu ya di dalam Islam ini Allahmu suka membunuh. Hei, kau baca ini An-Nisa 157. Siapa yang digantikan ini? Siapa yang diserupakan ini? Manusia botol. Ini adalah iblis atau manusia. Allahmu membunuh manusia yang tidak berdosa, menggantikannya hanya dengan Isa. Siapa yang Allahmu gantikan ini? Manusia kah? Iblis kah? Siapa? Kau baca ini kitab kau dulu. Kau ngerti nggak? Allahmu menggantikan manusia yang lain dengan Isa. Allahmu membunuh manusia yang tidak berdosa hanya untuk mengambil Isa. Katanya Isa itu kalau memang mau terangkat ke surga, kenapa nggak diangkat? Kenapa harus diganti dengan manusia yang lain? Itu Allahmu membunuh manusia. Manusia siapa ini? Manusia tidak jelas. Makanya Allahmu hanya menjadikan tumbal stuntman. Manusia ini siapa? Sampai hari ini manusia ini tidak tahu. Kalian boleh ribut sini sana. Ada yang kain nama bilang Yohanan. Ada yang bilang Yudas. Inilah kebodohan. Makanya nggak ngerti, baca kitab kau saja kau nggak ngerti siapa yang diserupakan. Allah memandung manusia ini loh, kok kabur? Kenapa kabur? Hah? Langsung kabur? Baru mau aku gas, ya? Kau pikir saya ini anak kemarin sore kalau kau mau tentang yang namanya seperti ini? Sebentar ya, di mana dia nih? Mana dia? Kok kabur? Aduh, baru aku mau sik. Ya udahlah. Yang penting dia udah dapat yang namanya paus 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelhabage dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video, sebuah diskusi antara Bang Mata Pisau dengan seorang polemikus. Tidak tahu Bapak Ibu siapa yang mengutus polemikus tersebut untuk masuk ke tempatnya Bang Mata Pisau sehingga terjadi diskusi. Diskusi dua arah tetapi tidak berbobot sama sekali Bapak Ibu diskusinya. Bahkan polemikus tersebut cenderung ketawa-ketiwi, cengengesan, dan tidak menjawab apapun setiap apa yang ditanyakan oleh Bang Mata Pisau. Bahkan dia di akhir-akhir video Bapak Ibu, dia menghujat habis-habisan. Ya. Memang Bapak Ibu tugas mereka bukan untuk diskusi mencari kebenaran. Bukan diskusi mencari tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus diikuti, mana yang semestinya kita tinggalkan. Tetapi hanya tujuannya untuk mengolok, menghina, dan mencemooh. Tujuannya hanya untuk menista. Tidak lebih dan tidak kurang Bapak Ibu. Hanya itu tujuan mereka. Capek-capek membaca Alkitab tapi bukan mencari kebenaran. Baca Alkitab hanya dengan tujuan kebencian dan sakit hati terhadap umat Kristen. Bagaimana orang Kristen bisa dipermalukan? Bagaimana iman kekristenan bisa mereka permalukan? Dan Bapak Ibu, mereka diuntungkan dengan hukum penistaan agama. Kalau kita yang melakukan langsung oleh orang banyak yang menonton Bapak Ibu dianggap penistaan, teriak nama Tuhan, bawa ke ranah hukum, dan menggandeng organisasi tertentu sehingga organisasi tertentu didesak untuk mau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh pihak yang berwajib, dalam waktu singkat, karena desakan orang banyak, desakan organisasi, kita ditangkoi. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita serahkan kepada Bang Mata Pisau, serahkan kepada Bang Edis yang ada di luar negeri. Jangan kita yang melakukan.
Kita cukup melakukan penginjilan, cukup bersaksi. Saya Bapak Ibu hari-hari ini banyak sekali para polemikus minta naik ke tempat saya. Begitu sudah penghujat langsung saya turunkan. Tidak peduli kamu mengatakan saya ini tidak berani debat, saya ini bodoh, ambil pinter buat kalian. Memang Bapak Ibu tujuannya hanya untuk memancing bagaimana kita bisa terpancing. Mereka dengan bebas menghujat, kita tidak boleh dibiarkan menghujat. Tetapi lawan bicara kita Bapak Ibu memancing kita bagaimana kita bisa menghujat. Begitu kita menghujat Bapak Ibu, masuklah ke dalam perangkap mereka dan kita langsung ditangkoi. Makanya saudaraku, kita serahkan kepada apologet tertentu. Ada Bang Edis, ada Kak Sofiatul, ada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ada Bang Mata Pisau, ada Bang Metatron, ada Bapak Paulzang, ya, N26 dan lain-lain yang ada di luar negeri. Kita yang ada di dalam negeri, apa yang harus kita lakukan? Bersaksi, berapologet dengan baik. Kalau mereka ngeyel, turunkan. Kita memberitakan Injil. Ya, beritakan Injil, menjawab baik dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Dan kita bersatu, bersahati sesama para apologet. Sehingga tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah, dan tidak ada keuntungan bagi si jahat alias si iblis. Nah, mana diskusinya? Dan sebelumnya tempatkan hati saudara. Dan persiapkan mental saudara. Jangan sampai naik asam lambung, naik darah Bapak Ibu ya. Polemikus tersebut Bapak Ibu menghujat. Dan begitu waktunya Bang Mata Pisau dijawab dengan begitu tajam, polemikus tersebut waktunya belum habis, dia turun, dia lari daripada diskusi Bapak Ibu. Tujuannya hanya untuk menghujat. Jawaban Bang Mata Pisau tidak pernah dihiraukan, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dia dengar. Yang dia mau bagaimana menghujat dan dapat koin Bapak Ibu. Maka dia cari Bang Mata Pisau, karena penonton Bang Mata Pisau banyak. Ya, dan orang-orang yang mendukung Bang Mata Pisau juga sangat banyak. Dan kita sendiri Bapak Ibu, saya secara pribadi sangat mendukung Bang Mata Pisau, karena beliau apologet yang sangat hebat ya, menurut saya, yang sangat bagus dalam setiap menjawab pertanyaan para polemikus. Dan beliau menanyakan balik dengan begitu tajam Bapak Ibu. Kita harus dukung setiap apologet bagaimanapun dan siapapun dia yang namanya apologet menceritakan tentang Yesus, mengabarkan Yesus, memberitakan Injil. Kita harus dukung Bapak Ibu. Dan apa yang bisa kita dukung, kita akan dukung. Begitu juga penginjil di lapangan, kita juga harus dukung Bapak Ibu. Orang-orang yang bersaksi kita doakan supaya iman mereka semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudaraku, saya sempat naik sebentar, tetapi saya tidak kedengaran suaranya. Suara saya tidak kedengaran dikarenakan saya lupa membuka setelan mic ya. Di saat saya rekam layar, saya lupa buka setelan mic. Harusnya kalau saya masuk, saya harus membuka setelan mic sehingga suara saya bisa masuk. Nah, tapi suara saya tidak masuk Bapak Ibu, sehingga saya potong saudara ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bagaimana jalannya diskusi? Mari kita simak sama-sama. Ini apakah Tuhan Yesus tahu tentang yang namanya penyaliban? Ya, dia akan disalib. Nah, di dalam Matius 26 ayat 2, ya, Tuhan Yesus itu sudah tahu sebelum dia disalibkan. Ya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ya, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi apakah Tuhan Yesus tahu tentang penyaliban? Sangat mengetahui penyaliban itu kapan. Ya kan? Karena dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya sebelum itu terjadi. Nah, apakah itu yang namanya penyaliban itu suatu tindakan seperti yang saya bilang tadi, ketika waktu Tuhan Yesus dibawa kepada ditangkap, kemudian dibawa kepada mahkamah agama, ya, kemudian diserahkan kepada Pontius Pilatus. Kemudian Pontius Pilatus itu mengerti kepada orang-orang bangsa Yahudi ini, ya. Jadi ini Matius 27 ayat 18 ya. Kita langsung dari sini aja bagaimana proses Yesus disalib. Ia memang mengetahui, jadi Yesus itu dibawa ke hadapan Pilatus. Ia ini siapa? Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi ini proses yang terjadi karena dengkinya kepada dengkinya bangsa Israel ini kepada Tuhan Yesus karena mengajarkan kebenaran, ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan dan istrinya ya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar." Yesus di sini dikatakan orang benar, guys. Ya, karena Yesus memang tidak ditemukan kesalahan. Sebab itu, karena dia
sangat menderita ketika waktu dia mau menghakimi yang namanya orang ini. Ini Pilatus, istri Pilatus ini menyampaikan suatu hal karena dia menderita akibat ingin yang namanya mengadili orang ini. Kemudian Pilatus bertanya kepada orang-orang itu yang ada di situ ya. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka bilang apa? Salibkan dia. Artinya di sini siapa yang menginginkan penyaliban? Yaitu bangsa Yahudi sendiri. Ya, Pilatus kemudian mengkonfirmasi lagi untuk penegasan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Namun mereka makin terus berteriak, ia harus disalib. Ya, jadi poinnya di sini siapa yang menginginkan penyaliban itu? Ialah bangsa Yahudi. Ya, ketika Pilatus melihat bahwa segala sesuatu itu usahanya akan sia-sia, ya, malah mulai mungkin timbul kekacauan, makanya dia tidak lagi yang namanya menanyakan, tetapi dia kemudian langsung mengatakan, aku tidak bersalah terhadap orang ini dengan mencuci tangan ya. Itu urusan kamu sendiri. Ya. Jadi Pilatus tidak mau supaya hal yang terjadi kepada Yesus Kristus itu bukan lagi urusannya. Ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami. Ya, makanya kalau teman-teman lihat bangsa Israel itu sampai hari ini menanggung darah, hidup tidak dalam kedamaian dan kasih karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka mau supaya Tuhan Yesus itu mati. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga, ya, kehendak Tuhan Yesus adalah di dalam yang namanya Yohanes 10 ayat 18. Ya. Tetapi tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri, dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Ini adalah apa yang terjadi, adalah yang namanya taat sampai akhir, supaya dia tahu bahwa biarlah nama Allah yang dipermuliakan. Demikian saya kira itu terkait dengan penyaliban dan proses yang terjadi untuk Tuhan Yesus disalib. Silakan kita dengar dari teman-teman Muslim ya. Lemon. Oke, Ya, siap. silakan. Ini kita masih opening ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang muslimin maupun yang muslimat, ya. Ini saya bakal diskusi yang bernama mata pisau ya. Mata tumpul aja ya. Jadi dari segi dikira banyaknya ayat tadi gitu ya, jadi nggak apa-apa ya. Dalam Al-Quran sendiri teman-teman ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 557 mengatakan demikian begini. Ini masih pening teman-teman ya, wajar ya, sebentar teman-teman, sabar ya. Surat An-Nisa ayat 157 mengatakan demikian ya. Karena dalam Al-Quran sendiri menjelaskan dengan tegas ya. Sini. Oke, teman-teman, sabar ya. Di sini Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Sabar bang, jangan ketawa, santai aja ya. Aduh. Bentar. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah begitu. Dalam 138-nya, 58 yang begini mengatakan, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Akan menjadi saksi mereka. Nah begitu teman-teman. Di dalam Al-Quran, yaitu Allah mengatakan demikian, yaitu yang disalibkan itu adalah bukanlah Nabi Isa alaihi salam.
melainkan orang yang diserupakan oleh Allah sendiri, yaitu dan Allah berkata, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Kenapa? Karena ada terjadinya fitnahan, teman-teman. Nah, jadi dalam kebanyakan Al-Quran demikian begini mengatakan, aduh ya Allah, ini banyak kali nelpon saya ini. Jangan nelpon dulu teman-teman ya. Jangan nelpon dulu sebentar. Bentar bang, ini telepon mulu saya ini. Aduh. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan dalam ayat 157, dan kami tidak hukum, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Ini kenapa nelpon mulu nih orang ini? Kenapa nih? Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir tadi, orang Yahudi tadi, yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu. Siapa yang tidak tahu? Ya orang kafir, siapa lagi gitu kan? Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, gitu teman-teman. Di dalam Al-Quran sendiri mengatakan demikian dengan tegas gitu. Nah, mungkin segitu aja bang dari saya. Silakan bang, lanjut. Iya, nggak nyambung nggak apa-apa. Ya udah, ya lanjut dong. Ya, silakan pakai waktu mau. Oke, siap. Biar telepon mulu ini. Jangan telepon teman-teman. Bentar dulu lah, sabar Rek. Jangan telepon mulu. Telepon mulu saya. Sabar dulu, sabar. Cek di telepon ya. Ini nanti mereka semua terguncang. Nih dengar nggak suaraku? Aman. Nggak ada terguncang, nggak ada aman itu. Iya, kasih tahu yang nelpon. Jangan terguncang kalau saya bicara tuh nanti ini ya, dengar dan monitor ya. Lanjut. Nggak ada terguncang. Ada kelasnya, lanjut. Silakan lanjut. Oke, di mute dulu bro, di mute. Oke ya. Jadi tadi dia mengambil satu kutipan ya dari ayat Al-Qur'annya ya, dari An-Nisa 157 ini ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka hanya dasarnya satu dalil ya yang menyatakan ini terus mulai membuat suatu hal. Ya, saya masih bingung kenapa mereka masih percaya dengan ayat yang hanya satu ini aja. Dan kami ya kan, sesungguhnya kami ini membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Ya, kami ini siapapun saya juga nggak ngerti. Ya, kami yang bunuh ini juga kita nggak ngerti. Tetapi saya akan menjawab langsung saja ya daripada ayat yang disampaikannya. Ya, kita coba buka di dalam nih ya. Jadi kalau di dalam Lukas 2 ayat 46 di sini, siapakah yang disalib, ya kan? Nih, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya, dan sesudah berkata demikian dia menyerahkan nyawanya. Jadi ada seorang pasukan kepala prajurit, tentu dia akan yang namanya mengetahui karena dia itu ada di situ, guys. Tidak mungkin dia tidak ada di situ. Kepala prajurit itu pasti dalam yang namanya penyaliban dia mengikuti proses dari awal sampai pada akhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Artinya dia melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang diganti-ganti di sini, guys.
Tidak ada manusia yang diganti dan diserupakan seperti yang dikatakan di dalam surah An-Nisa ini. Karena memang jelas tidak ada yang diganti. Secara fakta sejarah tidak ada yang digantikan dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan dijalaninya itu adalah merupakan dasar dari yang memang karya keselamatan itu. Proses penyaliban ini merupakan suatu proses ketika Tuhan Yesus disalib. Ya, dan kalau kita lihat juga ini satu saksi bukanlah saksi. Oke, saya tampilkan lagi beberapa saksi ya. Ketika melihat Yesus itu disalib, ini ada seorang ibu ya namanya Maria, yaitu ya ibu Yesus Kristus. Dia ada di situ. Ketika melihat ibunya, nih di sini ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, ya di samping muridnya berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi nggak ada orang yang digantikan di situ terus ngadu-ngadu bahwa ini bukan anakmu. Ibunya juga tahu. Ya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Tuhan Yesus di situ tahu bahwa siapa ibunya, ya ibunya juga mengenal bahwa ini masih yang namanya kesaksian dari para muridnya, ya ibunya juga hadir di situ. Ya, kalau kita melihat segala sesuatu itu kesaksian dari para muridnya ini sangat jelas. Bahkan perkataan ibu Yesus sendiri bahwa memang yang disalib itu adalah anaknya sendiri, yaitu bagaimana seorang itu mengenal dari anaknya. Nggak mungkin ibunya itu nggak mengenal anaknya ya. Makanya kalau kita sampaikan segala sesuatu itu harus berdasarkan dalil dan bukti. Siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan ya apa yang disampaikan di sini ya. Segala sesuatu itu ada data dan saksinya. Yang menjadi pertanyaan saya ketika waktu Anda menyatakan dengan An-Nisa 157 ini, ya kalau kita lihat di sini, ya dan kami hukum juga, ya ucapan mereka sesungguhnya kami yang telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal kami tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, jadi orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, ini adalah suatu hal yang hanya dikatakan oleh Al-Qur'an di abad ke-7 ini. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah muridnya atau Miriam ya di dalam Qur'anmu dan Hawariyun yang disebut dalam Qur'an melihat bahwa orang itu diganti, itu diserupakan, dia tahu nggak? Mereka tahu nggak? Ya, Hawariyun dan Miriam itu tahu nggak bahwa Isa itu telah diganti? Silakan. Aduh. Ya, teman-teman ya. Makanya saya bilang telinganya dipasang. Oke. Begini teman-teman ya. Tadi saya jelaskan baik-baik dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157. Kalau tentang Hawariyun ya, itu mengetahui ketika Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, itu namanya apa, Bung? Lucu namanya itu. Memang harus begitu. Ya kan? Ketika Tuhan itu memberikan mukjizat kepada nabinya, melihatkan sesuatu mukjizatnya, terus harus nampak gitu persaksian, nggak mungkin, bro, nggak mungkin. Yang namanya mukjizat, bro, tidak ada perlunya, bro, harus nampak dengan saksi, bro. Batal namanya itu, bro. Aduh. Nah, ini sudah saya jelaskan dengan baik, ya.
Padahal Allah sendiri yang mengatakan demikian. Allah yang merubah begitu. Kalau tentang Hawariyun atau tidaknya, nah itu namanya apa? Lucu namanya. Oke. Tadi dia bawakan tentang Yohanes 19 nomor 25. Ya, sebentar ya. Tadi yang anehnya begini. Kita gantian Bang ya. Oke. Nah, di sini tadi saya mengutip satu ayat gitu ya. Di sini. Tadi dia mengatakan demikian begini. Ya. Aduh, Roh Kudusnya banyak banget nih, sebentar Bang ya. Sebentar, sabar bro, santai. Sabar dulu, ini di sini tadi Anda mencakup di sini, ya sabar nanti saya jelaskan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, ya, dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian anaknya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini lucu Bang. Kalau kita baca-baca dari ke atas, ini lucu loh. Masa seorang ibu mengorbankan anaknya untuk disalibkan, untuk menjadi Tuhan? Ini lucu, serius. Agama apa ini? Agama apa namanya itu Bang? Agama apa? Agama apa begitu? Kok bisa-bisanya seorang ibu mengizinkan anaknya disalib? Agama apa? Lucu loh. Masa ibunya mau gitu menyalibkan anaknya untuk dituhankan sama orang manusia, wah? Jujur, ini lucu Bang. Ini lucu, serius. Aduh. Punya Tuhan kok lebih amat Bang. Ada seorang ibu melahirkan anaknya, lalu ibunya itu mengorbankan anaknya untuk dituhankan oleh orang Kristen. Ini lucu namanya. Ini namanya ajaran pagan namanya ini, pagan. Iya Bang, bayangin teman-teman, ya kan? Capek-capek ibunya melahirkan 9 bulan begini, anakku, ya kan? Lalu ibunya apa? Dalam Yohanes 19:25. Apa? Perkataan sana, baca, dibaca. Waduh, malu saya, malu. Dalam Yohanes 19:25, ibunya menyerahkan anaknya atau mengizinkan anaknya untuk disalib dan menyembah manusia. Agama apa ini bre? Ini agama apa bre? Masa sih orang ibu capek-capek melahirkan anaknya lalu dituhankan sama Kristen? Agama apa? Apa ini bre? Ini namanya agama lucu-lucuan begitu. Agama lucu-lucuan begitu. Bayangkan bro, gimana itu nasib ibunya, capek-capek menggendong anaknya, lalu anaknya itu diizinkan untuk dituhankan sama Kristen, wah. Padahal Yesus sendiri datang bukan untuk Kristen loh bro. Udah lanjut silakan. Oke silakan. Mungkin yang tadi udah bisa jawab ya. Silakan lanjut. Ternyata ya ini bukan kelas saya. Ini kelas, memang tidak ada yang pintar dari kaum pagan ini. Jadi mereka nggak ngerti kalau yang namanya hukuman pasti orang itu sekalipun ibunya ya akan menerima ketika apa yang sudah ditentukan oleh yang namanya pengadilan. Apakah seorang ibu bisa yang namanya memberhentikan ketika anaknya di pengadilan sudah ditentukan untuk dihukum? Ya inilah kebodohan cara berpikir umat botol. Ya, pertanyaannya, apakah seorang ibu? Ya namanya orang sudah ditentukan di pengadilan ketika waktu ada yang meminta Yesus disalib. Tadi sudah dijelaskan di Matius 25, ya Matius 25, 26, 27 di situ. Tetapi dia nggak ngerti. Makanya cara berpikirnya kebalik. Ketika dia berkata bahwa ini adalah dewa pagan dan dia tidak menjawab siapa saksinya. Ini saya buktikan. Anda Allahmu ya di dalam
Di dalam Islam ini Allahmu suka membunuh. Hei, kau baca ini An-Nisa 157. Siapa yang digantikan ini? Siapa yang diserupakan ini? Manusia bodoh. Ini adalah iblis atau manusia. Allah membunuh manusia yang tidak berdosa, menggantikannya hanya dengan Isa. Siapa yang Allah mau gantikan ini? Manusia kah? Iblis kah? Siapa? Kau baca ini kitab kau dulu. Kau ngerti nggak? Allah mau menggantikan manusia yang lain dengan Isa. Allah mau membunuh manusia yang tidak berdosa hanya untuk mengambil Isa. Katanya Isa itu kalau memang mau terangkat ke surga, kenapa nggak diangkat? Kenapa harus diganti dengan manusia yang lain? Itu Allah mau membunuh manusia. Manusia siapa ini? Manusia tidak jelas. Makanya Allah mu hanya menjadikan tumbal stuntman. Manusia ini siapa? Sampai hari ini manusia ini tidak tahu. Kalian boleh ribut kini sana. Ada yang kain nama bilang Yohanan, ada yang bilang Yudas. Inilah kebodohan. Makanya nggak ngerti, baca kitab kau saja kau nggak ngerti siapa yang diserupakan. Allah membunuh manusia ini loh, kok kabur? Kenapa kabur? Hah? Langsung kabur. Baru aku gas, ya. Kau pikir saya ini anak kemarin sore kalau kau mau tentang yang namanya seperti ini? Sebentar ya. Di mana dia nih? Mana dia? Kok kabur? Aduh. Baru aku mau sik. Ya udahlah. Yang penting dia udah dapat yang namanya paus 2. Gak apa-apa bang, itu kan kita masih ini sih. Betul. Ya, mereka kukira kapasitasnya bisa lah, ternyata terlalu cacat itu. Ternyata memang dia cacat sekali, kulihat. Oh, ini udah mulai, makanya aku udah mulai ini. Langsung aja lah ya, sebenarnya tadi itu cuma aku masih lihat dulu, masih cek ombak sebenarnya. Tapi ternyata kabur dia, jadi mau gimana lagi Bang Pendi ya? Mungkin membuat saya kecewa juga ini.
Hmm. Hmm. Wah, mantap ini. Thank you buat Bang Pendi. Men. Amin. Shalom Bang. Tuhan Yesus juga berkati buat Abang dan keluarga. Ya Bang. Saya Ya Bang.